Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini dengan saya Lutfiah Ainun Naim. Kita akan membahas mengenai surat. Surat adalah media atau alat untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan informasi yang berisi tulisan, pernyataan, dan merupakan alat untuk menanyakan suatu kabar kepada orang tertentu. Selanjutnya ada fungsi surat. Fungsi surat yang pertama sebagai media untuk berkomunikasi. Selanjutnya sebagai bukti tertulis dari sebuah transaksi yang telah kita lakukan. Selanjutnya ada sebagai bukti kegiatan, dan yang terakhir sebagai sarana untuk bertukar pikiran secara tertulis. Selanjutnya terdapat bentuk surat. Bentuk surat jika ditinjau dari segi bentuk, isi, dan bahasanya terbagi menjadi surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Nah, sedangkan jika ditinjau berdasarkan pemakaiannya, surat terbagi menjadi surat pribadi, surat dinas, dan surat resmi. Selanjutnya, surat resmi. Surat resmi adalah alat komunikasi tertulis yang dibuat oleh individu maupun lembaga yang ditujukan untuk menyampaikan informasi yang bersifat formal serta berkepentingan resmi. Nah, dalam surat resmi ini bahasa yang digunakan yaitu bahasa baku, serta terdapat nomor surat dan kepala surat. Biasanya surat resmi ini untuk kepentingan dinas, lamaran pekerjaan, undangan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya surat tidak resmi. Surat tidak resmi ialah surat yang dibuat oleh individu yang biasanya ditujukan kepada teman, keluarga, maupun kerabat untuk menanyakan kabar atau bertukar cerita. Bahasa yang digunakan dalam surat tidak resmi ini biasanya bahasa tidak baku. Karena apa? Karena bersifat non-formal. Oke, di dalam surat tidak resmi ini tidak ada nomor surat maupun kop surat dan lain-lainnya. Kenapa? Karena surat tidak resmi ini merupakan bagian dari surat pribadi. Selanjutnya, perbedaan surat resmi dan surat tidak resmi. Perbedaannya ialah dalam surat resmi terdapat nomor surat, kop surat, perihal, lampiran, cap atau stempel, dan menggunakan bahasa formal. Nah, surat tidak resmi memakai kalimat tidak baku serta bentuk penulisannya bebas. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Ciri-cirinya, ciri-ciri surat pribadi yang pertama tidak menggunakan kop surat dan tidak ada nomor surat. Kemudian salam pembuka dan salam penutupnya bervariasi dan penggunaan bahasanya bebas sesuai keinginan penulis. Di slide selanjutnya terdapat contoh dari surat pribadi. Bisa dilihat di dalam slide. Itu merupakan contoh dari surat pribadi. Oke, selanjutnya surat resmi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi. Nah, ciri-ciri surat resmi ada menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. Nah, yang kedua ada nomor surat, lampiran, dan juga perihal. Kemudian menggunakan salam pembuka dan salam penutup yang lazim. Kemudian yang keempat ada penggunaan ragam bahasa resmi. Kemudian yang kelima menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Dan yang terakhir ada aturan format baku. Surat resmi ada bagian-bagiannya, yaitu kepala atau kop surat. Nah, kepala atau kop surat ini terdiri dari yang pertama, nama instansi atau lembaga. Yang kedua, alamat instansi atau lembaga. Yang ketiga, ada logo instansi atau lembaga. Nah, di dalamnya terdapat nomor surat. Nah, di situ ada ya. Kemudian ada lampiran, hal, tanggal surat, alamat yang dituju, pembukaan atau salam pembuka, serta isi surat dan kemudian penutup surat. Ada contoh dari surat resmi. Begitu contoh dari surat resmi. Bisa dilihat ya. Kemudian ada surat niaga. Surat niaga digunakan bagi badan
yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti industri maupun usaha jasa. Nah, surat niaga ini sangat berarti, sangat berguna dalam membangun hubungan dengan pihak luar, sehingga harus disusun dengan baik. Nah, dalam surat niaga ini terdiri atas surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan. Contoh dari surat niaga yaitu surat penawaran dan surat penagihan. Nah, bisa dilihat di slide contoh dari surat niaga. Selanjutnya ada surat dinas. Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor, serta penting dalam pengelolaan administrasi dalam suatu instansi. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu sebagai dokumen tertulis, alat pengingat yang berkaitan fungsinya dengan arsip, kemudian bukti sejarah atas perkembangan instansi, dan pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan dan surat instruksi. Ciri-ciri surat dinas: yang pertama, menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, salam pembuka dan salam penutup yang baku. Kemudian yang keempat ada bahasa baku atau ragam resmi. Selanjutnya ada cap atau stempel, ya. Dan yang terakhir yang keenam ada format surat tertentu. Oke, slide selanjutnya ada contoh dari surat dinas. So, lihat ya, surat dinas seperti itu. Sekian materinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.